tuh yang dia sempat kayak dioperasi ya. Tapi kalau sekarang aku belum update lagi karena aku juga nggak ngikutin berita juga kan. Maksudnya nggak lihat media sosial juga. Kanwar kapan terakhir ketemu sama Bang Vidi? Terakhir itu kalau nggak salah itu setahun lalu di Dahsyat di program pagi Anwar kan waktu itu sama Raffi yang acara musik. Masih ketemu, masih sehat, cuma aku cuma yang kayak taunya pas dia lagi sakit waktu pas lagi dioperasi juga kan. Aku bilang, "Kak, kamu udah sehat, udah sembuh, udah kok alhamdulillah." Cuma kalau sekarang aku belum tahu lagi sakit. Kemarin dia upload abis kemo. Mungkin kabarnya terakhir yang Bang Anwar tahu selain itu mungkin dari teman-temannya gimana sih Kak Anwar? Ya mudah-mudahan sih maksudnya kalau aku pribadi ya sekarang kalau dulu kan maksudnya melihat orang yang sakit itu kan maksudnya kadang cuma lihat di berita dan bukan teman sekeliling kita kan. Nah kalau sekarang kan kayak teman-teman artis banyak yang sakit, maaf dan sakitnya juga kayak sakit cancer atau apa. Ya sekarang jadi pelajaran buat orang pribadi, jadi pelajaran buat kayak lebih perhatian sama kesehatan, sama pola hidup gitu. Terus kayak yang sakit juga aku berharapnya mudah-mudahan bisa cepat lewatin karena banyak teman-teman Anwar juga teman-teman kuliah yang maaf ya yang sakit itu sakit cancer terus udah sampai di kemo tiba-tiba sembuh. Terus aku tanya, "Lu kenapa bisa sembuh?" Ternyata sembuhnya itu karena dalam dirinya sendiri, dirinya tuh selalu senang. Terus buat teman kita nih yang support yang nggak sakit maksudnya yang ngejengukin jangan ikutan nangis, maksudnya jangan kayak bikin ya Allah lu kenapa, karena bikin dia tuh jadi down, jadi kepikiran. Jadi dia ngasih tahu aku kalau ada orang sakit kayak gitu lo harus lebih kuat, kayak nguatin, kayak lebih peduli karena kayak ngasih charger, ngasih mood booster ya, ngasih mood booster supaya jadi sehat gitu karena penyakit itu lagi kepikiran gitu, pikiran kita senang, insya Allah si penyakit itu hilang. Bang Vidi kan kabarnya sakit ginjal. Nah kamu sendiri tahu nggak sih mungkin gaya hidupnya atau pola hidupnya gitu? Kalau aku maksudnya Kak Vidi orangnya ini dia rajin olahraga juga, dia suka lari di GBK kan. Terus kalau misalnya kayak bisa pergi ke klub atau apa kayaknya juga jarang karena kan paling cuma ini doang kayak misalnya pas lagi ulang tahun. Dan Kak Vidi kan dibilang persahabatan kan karena setiap ada siapapun yang bikin acara itu mau artis mau menteri atau siapa dia selalu ada, iya kan gitu sih. Cuman ya baik lagi penyakit kan datangnya dari Allah ya, yang nggak bisa nyalain pola hidupnya juga atau gimana gitu. Mudah-mudahan Kak Vidi cepat sehat lagi, panjang umur, terus penyakitnya juga bisa hilang dan jadi pelajaran buat kita semuanya buat aware sama kesehatan gitu karena yang sehat tuh berharga banget, apalagi kalau kita udah sakit tuh kayak ngerasain banget gitu betapa pentingnya hidup sehat gitu. Sosok tegar juga nggak sih kayak di tengah sakitnya dia masih pengen tegar dia berkarya emang orangnya tegar banget, orangnya juga baik gitu. Dan mudah-mudahan bisa lewatin ini semuanya lah kayak gitu. Supportnya Kak Anwar mungkin mau jenguk nggak sih? Supportnya Insya Allah kalau misalnya itu coba, makanya aku belum tahu beritanya, coba aku mau ini deh, mau di Instagramnya mau aku DM, aku beneran nggak tahu karena aku tuh lagi menghindari banget media sosial sekarang kan, lagi detox. Nggak, kemarin tuh aku lagi ikut pelatihan diri gitu, jadi kayak aura-aura negatif kan kadang sekarang aku suka kayak gelisah, nggak tahu ngegelisahin apa karena kesepian kali, nggak punya pasangan kali ya. Dengan teman-teman udah pada nikah semua, jadi kayak aku ikut kelas namanya kelas cinta. Jadi kelas cinta itu kayak bikin aku tuh lebih berharga jadi orang, terus lebih kayak memanfaatkan momen-momen sama keluarga, momen kerja gitu. Dan salah satunya dari media sosial, kadang kan bikin efek negatif itu dari media sosial. Pagi-pagi udah lihat berita yang negatif, bener gak sih? Berita negatif banyak banget kan, kayak pembunuhan, ini itu tuh bikin aku jadi kayak ketakutan, kayak terus ikut kelas itulah. Jadi makanya hindari banget telepon, paling telepon cuma buat net callingan, ada syuting, buat telepon teman yang penting-penting gitu doang. Jadi aku nggak update teman-teman caranya lagi gimana gitu. Emang lagi ngerasa gimana sih Kak Anwar sampai rela sampai ikut kelas se-urgent itu kah? Lagi Aku tinggi tuh lagi kayak gelisah itu dalam arti sekarang kan aku kalau main, dulu kan main banyak banget ya temennya, Feli, Mumu, Dede, Kiki. Nah terus teman-teman aku udah pada nikah semuanya sekarang. Terus aku tuh yang kayak setiap mau nggak ada momen buat main lagi, jadi kayak pulang kerja pulang. Jadi kayak dulu kayak boring ya. Terus pas aku curhat sama aku, itu namanya lu mau kawin kayak gitu, lu butuh pasangan. Tapi kayaknya kalau anda pribadi belum butuh banget gitu, karena hidup sendiri aja masih kayak ya udah deh jalanin aja dulu gitu. Dan ternyata iya kali ya pas di rumah tuh kayak overthinking, kayak kok gue sepi, nggak ada teman yang kayak dulu gitu. Kan sampai ikut kelas, apa sih yang salah di diri Anwar gitu? Kerjaan ada, duit ada, ya kan, hidup masuk alhamdulillahirobbilalamin, ya disyukurinnya enak gitu. Apalagi coba gitu. Di kelas itu pertemuannya gimana Kak Anwar, seminggu berapa kali? Kemarin itu pertemuan seminggu 2 kali. Jadi itu membicara tentang self love apa? Self love ya, self love. Mencintai diri kita sendiri. Jadi gimana kita harus aware sama kesehatan mental, pikiran dan juga hati gitu. Sejak kapan Kak Anwar? Ikut itu udah kayak 2 bulan yang lalu deh. 2 bulan yang lalu. Tapi emang Kak Anwar kenapa sih kayak takut nggak menikah mungkin sampai tua ada ketakutan? Gak tahu, aku cuma kayak belum tahu mau nikah sama siapa gitu kan. Aku tunggu dilamar kali ya.
Jadi aku bingung kayak, ya aduh, kayak takut karena kan banyak teman-teman aku yang itu teman-teman di sono banyak yang cerai, terus anak-anak kita lantar. Nah aku nggak mau gitu. Dan apalagi kemarin aku sempat baca berita katanya kalau nikah itu menimbulkan masalah baru dan beban baru karena kan harus membawa anak orang, harus nanti punya anak, biaya ini. Terus aku kayak pikiran kayak seberat itu kan nikah gitu. Tapi kata mentornya ada nasihatnya sih buat Kak Anwar. Ada, dia ngasih tahu. Solusinya gimana? Dia bilang kayak ya udah Anwar coba mencintai diri sendiri karena ketika mencintai diri sendiri pasti otomatis orang lain akan mencintai. Dan sekarang ada beberapa pasien lagi dekat sama aku, ada cewek-cewek berhubungan ada 4 orang. Tapi orang daerah, maksudnya memang mereka orang daerah yang Anwar jadiin teman aja sih, jadiin teman dulu gitu. Ada selebgram, terusnya ada chef juga. Tapi sekarang nggak sih mas aku aja yang kegeeran sih ya, mas aku pikir kayak aduh yang mana nih gitu. Sempat kemarin Anwar temuin dia lagi ada event di Jakarta ya, dia lagi acara berkuda. Anwar samperin, terus aku lihat karakternya gimana karena kan masih chat-chatan kan. Aku bilang oh ini asik juga nih. Nah, terus yang satu lagi pokoknya sekarang lagi Anwar jadiin temen, entah siapa yang jadi jodoh berarti ya hoki aja kali ya. Tapi Anwar di antara 4 itu buat milih istri itu selektif banget nggak sih? Enggak sih, nggak selektif. Yang penting dia bisa nerima Anwar. Karena kan ada beberapa orang kalau ketemu sama Anwar, ya udah nggak berlanjut chat-chatannya. Tapi ini orang-orang ini setelah ketemu sama Anwar, mereka malah yang kayak, kamu di mana? Jadi makin agresif. Berarti bisa nerima Anwar nih, kayak gitu. Hati sayang, cinta, gitu. Kamu udah ikut dari kelas cinta. Iya ikut itu. Ketika kita mencintai diri kita sendiri, jadi kayak sama orang tuh cuek. Kalau dulu kan aku suka sama orang nih, aku bakal ngejar. Kan orang jadi ilfil ya. Dikejar, ditanyain di mana Pak, belum jadi apa-apa gitu. Terus salah satunya di ikut kelas itu Anwar jadi orang harus tenang, santai aja. Terus kayak ikutin apa kata hati. Kalau Anwar udah ngelakuin apa yang Anwar suka, otomatis itu berarti orang lain tuh bakalan suka. Misal contohnya kayak gini, badan kita nih, tiap pagi sana aku sering nge-gym kan. Tiap pagi Anwar kasih makan dengan olahraga. Terus tiap pagi Anwar selalu baca 1 sampai 2 hari itu 2 buku harus kita baca, buku apapun itu. Terus baca informasi-informasi yang positif. Terus kasih makanan-makanan yang sehat buat tubuh karena akan mempengaruhi pola pikir dan pola hidup sehat juga kayak gitu. Seberapa persen itu ngebantu kamu Kak? 80%. Jadi lebih teratur. Jadi bangun aku mediasi. Mediasi. Ya aku pagi-pagi mediasi. Yang hidup tenang pakai bunyi-bunyi gitu kan. Meditasi. 15 menit sampai 30 menit sebelum syuting. Terus habis itu aku langsung nge-gym, ya kan? Ikutan nge-gym 1 jam main treadmill, ya kan yang jalan-jalan itu. Terus habis itu langsung Anwar bikin makanan sehat, makanannya juga yang direbus. Makan-makannya nggak digoreng, nggak pakai minyak kayak ubi rebus, jagung rebus, telur rebus, ya kan? Kadang telur mentah. Terus Kamu enjoy nggak? enjoy banget, enjoy the moment. Karena akhirnya bikin aku tuh kayak hidup itu pasti yang dicari. Makan kan, kalau dulu kan aku makan apa aja dimakan ya, restoran ini, makan ini. Sampai kayak boros gitu. Tapi kalau sekarang kayak ternyata manusia makan cuma telur 2. Terus cuma seporsi segini, apa sih yang dicari gitu. Jadi kayak lebih nabung juga, lebih nggak pernah nongkrong juga, nggak pernah dugem juga. lebih irit ya Pak? Lebih irit juga. Banyak faktor yang akhirnya bikin Anwar seneng gitu. Kalau Dari kelas itu, karena dari 2 bulan yang lalu. dari 2 bulan yang lalu, karena sosmed itu berpengaruh. Ketika kita suka marah-marah, suka gelisah, suka ketakutan, insecure, itu karena kita pagi-pagi itu udah disuguhin sama berita-berita yang negatif, sama hal-hal yang bikin kita nggak suka. Dan ternyata kan kalau sekarang media sosial kan isinya maaf ya, tentang negatif semua deh, maaf. Kayak kalau itu apa, KDRT, terusnya orang yang begitu dia pokoknya kekerasan, jadi bikin kita kayak pagi-pagi kita udah nerima kayak gitu, harusnya kita nggak boleh. Jadi pagi-pagi itu selama pagi 1 sampai 2 jam kita nggak boleh megang handphone. Nanti kalau telepon ada apa baru kita angkat. Karena komunikasi doang. Kadang manusia sekarang udah di apa namanya kontrol sama media sosial, bener nggak? Iya kan? Aku lebih love safe. Ini Anwar masih sering ngalamin pengalaman horor nggak sih dirimu? Kemarin sempet. Jadi aku tuh kan punya konten. Aku tuh lagi kayak challenge diri aku supaya aku tuh nggak takut sama hal kayak gitu. Aku sama adik aku pergi ke rumah kosong pakai handphone, dan ternyata itu ada orang yang ngikutin, dan sampai rumah aku nggak bisa tidur sampai 2 hari. Bahkan ponakan aku yang kecil itu ketemu aku tuh nangis, malah kita ketempelan kayaknya. Terus aku bilang, kalau bocah kecil kan punya indera perasa yang kuat kan, jangan lu dari mana? Mau aku nanya, aku dari rumah kosong. Oh pantas. Terus akhirnya udah aku di ngajin sama mama aku gitu. Terus ya udah aku jadi tenang, tidur aja nggak bisa. Tidur tuh kalau tidurnya malam nih kayak ada yang ngeliatin, tapi nggak tahu siapa yang ngeliatin gitu. Karena kan di kamar aku banyak banget kaca kan, semuanya kaca. Kacanya aku tutupin pakai kain-kain yang panjang itu karena aku takut. Ke Cenayang nggak? Hah? Ke Cenayang nggak? Enggak juga sih.
apa namanya Kak Anwar tuh sampai peka gitu nggak sih? Mungkin Hah? tipikal orang yang peka sama Enggak juga hal sih, gaib gitu. peka sama cinta iya, Iya. cinta sama duit. Tapi kalau peka sama hantu, ya udah bodo amat lah ya. Kadang hantu itu diri kita sendiri, yang jadi setannya.